tugas UAS mata kuliah ilmu komunikasi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Cecep Suryana, MS. Pembahasan yang pertama saya mengambil soal nomor 7, yaitu komunikasi merupakan proses suatu ide dialihkan dari sumber kepada penerima dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka. Hal ini diungkapkan oleh Everett and Rogers. Dari pernyataan yang diungkapkan oleh Everett and Rogers tersebut, dalam proses komunikasi terjadi suatu proses di mana terdapat suatu pengalihan ide atau pesan dari seorang komunikator dengan memiliki tujuan tersendiri terhadap pendengarnya atau terhadap pembicaraan, yaitu dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku dari komunikan tersebut. Pada hakikatnya, proses komunikasi merupakan suatu penyampaian pikiran maupun perasaan dari seorang komunikator terhadap komunikan. Perasaan yang dimaksud seperti keyakinan, kecemasan, keraguan-raguan, juga hal lainnya yang berasal dari lubuk hati seseorang. Sedangkan pemikiran yaitu seperti ide, opini, gagasan, maupun informasi yang munculnya dari benak seseorang. Jadi pengalihan ide yang dimaksud ini adalah suatu proses penyampaian pesan dari seorang komunikator terhadap komunikan yang diharapkan dapat dipercaya oleh komunikan tersebut sehingga dapat memberikan pengaruh terhadap tingkah laku dari pendengar tersebut atau yang disebut sebagai komunikan. Pembahasan yang kedua saya mengambil dari soal nomor 9, yaitu Hopland menyatakan bahwa komunikasi adalah proses di mana seseorang menyampaikan rangsangan untuk mengubah tingkah laku. Dari pernyataan ini masih berhubungan dengan pembahasan nomor sebelumnya, yaitu dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku seseorang. Perasaan atau stimulus ini adalah sebagai pemancing atau penyebab dalam berubahnya atau dalam terjadinya perubahan tingkah laku seseorang. Masih berhubungan dengan elemen komunikasi. Menurut Onong Kencana Effendi dalam bukunya yang berjudul Ilmu Komunikasi, Teori dan Praktek tahun 2003, salah satu elemen komunikasi yaitu efek adalah komunikasi berdampak pada beberapa aspek terhadap orang lain. Dampaknya bermacam-macam, misalnya kognitif, pengetahuan, aktif, sikap, dan tingkah laku, lalu konatif adalah tindakan serta campuran. Nah, setelah disebutkan tadi, terdapat saya sebutkan yaitu berdampak pada atraktif, yaitu sifat atau tingkah laku seseorang. Jadi memang proses komunikasi ini dapat berpengaruh terhadap berubahnya tingkah laku dan sifat seseorang. Hal ini dikarenakan adanya kepercayaan terhadap isi atau pesan yang disampaikan oleh komunikator sehingga dapat mempengaruhi tingkah laku dari seorang komunikan tersebut. Pembahasan yang ketiga saya mengambil dari soal nomor 18, yaitu pada saat kita berkomunikasi dengan suku di Sumatera akan berbeda dengan berkomunikasi dengan suku di Jawa. Perbedaan ini merupakan konteks komunikasi dari aspek sosial. Konteks komunikasi dari aspek sosial ini mensyaratkan bahwa komunikasi penting untuk membangun konsep diri kita, aktualisasi diri, untuk keberlangsungan hidup, untuk memperoleh kebahagiaan dan keluar dari tekanan dan ketegangan, antara lain lewat komunikasi yang menghibur dan memupuk hubungan dengan orang lain. Maksudnya adalah kita dapat mengetahui bagaimana seseorang mampu bersosialisasi dan beradaptasi di lingkungannya ataupun lingkungan baru. Jadi di antara kedua suku ini sudah pasti berbeda ya, karena setiap suku itu memiliki budaya dan gaya berkomunikasi yang berbeda. Contohnya seperti di Sumatera ini. Orang Sumatera ini terkenal keras. Karena apa? Karena nada bicaranya yang tinggi. Sedangkan orang di suku Jawa ini terkenal seperti lemah lembut dan sopan. Jadi dari nada bicaranya pun sudah pasti berbeda. Untuk mencapai komunikasi yang efektif, maka keduanya ini harus saling memahami bagaimana karakteristik dan watak dari di antara mereka perbedaannya. Karena dengan memahami tersebut kita akan mengerti. Setelah mereka saling mengerti, mereka pun akan menyebutkan
Misalkan dari bahasa, mereka di antara keduanya pasti memiliki bahasa yang berbeda. Bahasa orang Sumatera bagaimana, bahasa orang Jawa bagaimana. Karena mereka mengetahui mereka memiliki perbedaan, untuk mengambil jalan tengah supaya mencapai komunikasi yang baik dan efektif, mereka mengambil jalan tengah itu mengambil bahasa yang umum, yaitu bahasa Indonesia. Lalu mereka pun saling mengerti apa yang mereka perbincangkan. Seperti itu. Pembahasan yang keempat, saya mengambil soal dari nomor 27, yaitu kesamaan dalam hal-hal tertentu, misalnya agama, ras atau suku, bahasa, tingkat pendidikan, tingkat ekonomi, dan hobi akan mendorong orang-orang untuk saling tertarik, sehingga pada gilirannya menjadi dekat dan komunikasi menjadi efektif. Maksud dari pernyataan ini yaitu dengan adanya banyak kesamaan atau keselarasan antara dua orang, yaitu komunikator dan komunikan, akan memberikan peluang besar untuk mendorong mereka untuk saling tertarik, sehingga akan ada suatu masa di mana mereka akan menjadi dekat dan komunikasi mereka pun semakin efektif. Karena disebabkan dengan faktor penunjang komunikasi efektif, salah satunya adalah dengan adanya daya tarik komunikator atau search attractiveness. Jadi ketika dua orang yang saling berkomunikasi, yang melakukan proses komunikasi ini memiliki topik yang sama-sama disukai, misalkan saya ambil contoh hobi. Ketika seorang komunikator dan komunikan memiliki hobi yang sama, misalkan berenang, mereka pun akan senang banget ketika berkomunikasi karena memiliki kesukaan yang sama, dan akan terjadi komunikasi dua arah, yaitu komunikasi timbal balik antara komunikator dan komunikan. Setelah komunikator menceritakan tentang pengalaman berenang, setelah itu akan ada timbal balik, yaitu komunikan pun akan menceritakan pengalamannya tentang berenang, sehingga semakin singkat antara keduanya semakin dekat dan komunikasi mereka pun semakin efektif. Pembahasan yang terakhir, saya mengambil soal dari nomor 36, yaitu kredibilitas seorang komunikator dapat ditingkatkan dengan meningkatkan expertise, trustworthiness, keterampilan komunikasi, pengetahuan, dan beradaptasi dalam sistem sosial dan budaya. Di sini kredibilitas yaitu kualitas atau kepercayaan, lalu expertise adalah keahlian, dan trustworthiness adalah kepercayaan. Untuk apa sih seorang komunikator ini meningkatkan kredibilitasnya? Tentunya untuk menarik perhatian dari komunikan. Dengan adanya kredibilitas yang tinggi dari seorang komunikator, hal tersebut dapat memiliki pandangan atau nilai plus dari seorang komunikan, seperti melihat salah satunya seperti melihat kepercayaan diri dari seorang komunikator dalam menyampaikan informasinya. Dengan begitu, komunikan pun dapat dengan mudah mempercayainya karena melihat dari cara penyampaian seorang komunikator tersebut, bagaimana cara menyampaikannya, dan hal tersebut memiliki peluang besar untuk mempengaruhi komunikannya. Seperti teori kredibilitas sumber, yaitu Search Credibility Theory, adalah teori yang dikemukakan oleh Hoagland, Janis, dan Kelly. Teori ini menjelaskan bahwa seseorang lebih mudah dipersuasi jika sumber-sumber persuasinya cukup. Semakin kredibelnya sumber atau komunikator, maka akan semakin mudah mempengaruhi cara pandang audiens atau komunikan. Hal ini seperti yang telah saya jelaskan tadi, dengan adanya kredibilitas yang tinggi, hal tersebut menjadi kunci utama atau nilai poin plus itu bagi seorang komunikan dalam menyerap atau memahami informasi yang disampaikan oleh komunikator. Jadi kesimpulannya, proses komunikasi ini adalah suatu proses yang terjadi antara komunikator yang menyampaikan informasi kepada seorang komunikan, yang diharapkan dapat dipercaya oleh seorang komunikan dan dapat memberikan pengaruh terhadap pola perilaku dan sikap komunikannya tersebut. Dalam proses komunikasi, supaya komunikasi ini menjadi efektif, maka harus ada keselarasan atau nyambung gitu antara komunikator dan komunikan, seperti memiliki banyak kesamaan. Sedangkan ketika terdapat perbedaan antara komunikator dan komunikan, mereka harus menyelaraskan dengan mengambil jalan tengah untuk bisa saling memahami. Lalu,
seorang komunikator pun harus memiliki kredibilitas. Untuk apa? Untuk supaya dapat memberikan pengaruh terhadap komunikannya tersebut, sehingga komunikasi pun dapat diterapkan efektif. Sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Bila kita berkata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.